Sore guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi. Saya belum pernah mengunggah flashing freezer rack. Ini tidak bocor, tapi saya akan bongkar cara-cara flashing. Yang namanya flashing ini tentu yang pasti bersih, dan yang saya anjurkan ini bukan flashing kapiler kemudian keluar di pipa balik. Ini tidak ada rumusnya bersih ini. Makanya saya akan unggah kalau misalkan ketusuk. Jadi kalau tidak ketusuk, saya ulangi lagi nih. Kalau tidak ketusuk evapnya, ini ngapain di flashing? Kuncinya satu, hanya di kapiler ini. Oke? Kapiler lancar, beres perkara. Anda jangan kena tipu oleh sebuah flashing, karena ini dampaknya berarti merembet ini. Kalau misalkan Anda menggunakan gas lain atau LPG atau tanner atau apa-apa, ini pasti ini merembet. Makanya saya, kalau sistem saya, ini untuk saya, silahkan Anda menggunakan teori-teori yang lain, silahkan saja. 3 tukang saya bolak-balik bicara bahwa 3 tukang saja beda caranya. Makanya saya unggah ini untuk Anda. Kalau evap ini ketusuk, langkah-langkahnya saya kasih tahu, karena ini harus dipotong di kapiler. Jangan sampai yang namanya flashing ini hanya kapiler masih nyambung. Ini percuma ini. Zaman apapun kalau yang namanya flashing evap, apalagi freezer rack, si kapiler masih terpasang, ini percuma. Anda saksikan caranya ini. Oke guys, apakah video harus praktek dengan sebuah flashing? Tidak juga ini. Yang namanya arahan seperti ini, apalagi para pemula, ini sangat penting sekali. Karena belum megang, menemui, kemudian tahu caranya, baru dilakukan. Belum tahu caranya, ini bingung juga. Jadi kalau yang namanya arahan ini melebihi dari sebuah praktek. Jadi belum praktek sudah tahu duluan. Jadi langkah-langkah ini untuk Anda para pemula. Kalau Anda melakukan seperti ini, tidak melihat video ini bingung juga. Makanya saya arahkan, ini praktek gampang, tinggal potong kapiler satu tukang flashing. Ngapain nggak bisa? Saya ini tukang flashing, makanya kalau melihat arahan saya, flashing ini caranya seperti ini, Anda pasti bisa ini, apalagi para pemula. Oke? Makanya tonton videonya. Kalau Anda belum menemui, kemudian nonton video ini, pasti jadi ini. Oke guys, jadi kalau flashing seperti ini, freezer rack seperti ini, misalkan ketusuk ini ilmu untuk arahan, karena ini penting sekali. Kalau yang namanya freezer rack kena tusuk di evap, misalkan ini sudah berhari-hari dihidupin, harus di flashing. Saya dari dulu menganjurkan yang namanya flashing ini, kapiler ini harus dipotong ini, supaya pasti keluar semuanya. Jangan kapiler masih nyambung, ini percuma ini. Ini sama aja nggak di flashing ini. Kalau menurut saya juga logikanya masuk akal. Keluar di lubang kecil atau didorong di lubang kecil, keluar di pipa balik. Ini percuma ya. Makanya saya akan unggah ini untuk Anda. Kalau misalkan menemui ketusuk berhari-hari, harus dicopot ini evapnya. Anda saksikan ini. Kalau sudah seperti ini, saya menjamin ini. Yang namanya freezer rack ini sama. Pipa balik ini keluar di belakang, nggak LG, nggak yang lain, ini sama ini. Kalau yang model seperti ini. Tapi kalau yang tidak ada kondensor, pipa balik tidak ada juga, ini tetap bisa saja, karena tetap saja Anda harus potong di kapiler.
Saya akan unggah untuk Anda misalkan seperti ini. Kondensor ini harus dipotong ini ya. Kondensor ini harus dipotong. Dilepas supaya gampang. Ini saya beli freezer rak ini ya. Beli freezer ini saya ini 100. Walaupun mesin mati, tapi ini untuk konten Anda, untuk contoh kalau Anda melakukan flashing. Jadi ini super ini. 100.000 ini harus dipotong kondensor, kemudian kondensor ini dilepas. Hampir banyak yang menggunakan kondensor ini masih ditempel, makanya saya ngasih tahu kepada Anda, ini mudah. Tinggal copot, oke. Karena semuanya sama sistemnya, jadi walaupun muter-muter kayak apa, ini sama. Makanya saya berani ngomong ini sama. Jadi ini untuk acuan kalau Anda misalkan menemui yang ketusuk gini. Kalau ketusuk ini harus di flashing masalahnya. Oke. Kalau sudah seperti ini, otomatis ini ketahuan. Kapiler ini dilurusin supaya nariknya gampang ntar. Sama dengan freezer lainnya. Ini harus dilurusin nih. Kalau Anda mau flashing, copot ini harus evap. Ini ada lakban ini. Toshiba ini pipanya luar biasa, ya, kecil sekali. Anda bisa lihat dengan perbandingannya pipa 1/4. Jadi ini super ini, jauh sekali. Oke, ini kapilernya ini. Ini jojo seperti ini Anda harus cuci tangan. Ini paling beresiko. Baik, saya akan puter ini. Ini ada berapa titik baut Anda harus buka ini ya. 1, 2 untuk ini penyangga rak. Jadi ini harus dibuka semua supaya bisa ketarik. Oke. Oke guys. Modelnya berbeda tapi sama ini. Penyangga ini di merek berbeda ini sama. Jadi ini sama, ada penyangganya. Caranya sederhana, lepas baut dulu, lepasin semua nih. Ya. Baut lepasin semua ini. Sudah kanan kiri ini. Ya. Baut ini kanan kiri Anda lepas semua.
Setelah itu baru ini ada modelnya berbagai macam, ada yang ditarik, ada yang disokel dan lain-lain. Ini sama ini. Terusan termostat ini harus dilepas, tarik dulu. Jadi seperti ini, oke? Sama modelnya ini. Jadi seperti ini. Tinggal Anda caranya narik ini seperti apa, Anda saksikan. Kalau di Toshiba ini dijongkel ini. Ya. Ada. Jadi harus disongkel. Ya, jadi ada sentil ini yang nyatok. Oke. Ini lagi. Oke, jadi seperti itu. Gampang. Toshiba hampir semua sama walaupun berbeda merek. Oke. Jadi ada soket. Ada soket. Sudah semua ini, ya. Oke guys, ini sudah saya tarik sama majuin. Oke. Sudah geser. Oke. Ini di belakang harus dilurusin ini. Oke, saya akan tarik. Seperti apa, apakah bisa tidak patah? Oke guys. Ini seperti ini. Oke. Jadi kapilernya ini kemarin yang ini ada lingkaran sedikit, ini kan 130. Ini paling ditambahin sekitar 160 ini kapilernya ini. Ini nggak kehitung ada lingkaran ini. Oke. Kalau Anda flashing ini, ini jangan main-main ini. Misalkan Anda kasih pentil di pipa balik, tetap saja ini masih ada kapiler. Ini percuma keluarnya di kapiler. Makanya harus dipotong di sini nih. Kalau yang namanya flashing, ya, harus Anda lakukan pemotongan di sini nih. Supaya lubang ini besar, kemudian keluarnya tentu ini besar. Jadi seperti itu. Mudah tapi jelas keluar semua, kemudian ditambal ini bisa gampang kalau sudah keluar. Oke guys, jadi kalau yang namanya flashing ini percuma kalau Anda dipotong di pipa balik, kapiler ini masih ini konyol karena keluarnya tidak bakalan besar, tidak bakalan bersih, atau pentil tekanan ini ditaruh di kapiler, keluarnya di pipa balik, ini konyol juga. Makanya yang namanya flashing harus dipotong di pipa kapiler supaya lubangnya besar, keluarnya pasti ini 100% akurat. Kemudian kalau yang namanya freezer ini tidak ketusuk, ini ngapain di flashing juga? Kuncinya hanya satu, ini kapiler. Kalau lancar
sudah pasti ini di dalam ini tidak ada problem. Oke. Kalau mampet baru potong, ngapain flashing juga? Karena ini yang mampet ini kapiler ini, bukan evap. Karena apa? Dorongan dari kondensor ini kapiler ini yang ke evap. Kalau mampet berarti tidak sampai ke evap. Yang masalah bukan evap ini. Yang masalah kapiler-kapiler karena nggak sampai evap. Seperti itu, makanya kulkas ini termasuknya ini cepat kalau ngerjain mengambil kunci di kapiler. Tetapi kalau ketusuk di evap harus lakukan flashing ini. Apalagi freezer seperti ini kemudian berhari-hari bekuan es banyak, sudah pasti ini airnya banyak. Makanya harus dipotong di kapiler, lubangnya supaya besar. Mau ditembak diturunin silahkan, mau model di dalam saja, pipa balik tetap nyambung, tidak ada masalah. Intinya ini harus lubang kapiler ini harus dipotong supaya keluar angin ini besar, baru maksimal. Kemudian kalau Anda las platinum, ini juga pasti ini gampang kalau sudah di flashing. Oke? Jadi jangan harus flashing ininya, tidak kecongkel di flashing ininya. Ini ngapain? Bikin lama, kerjaan lama, dampaknya tambah. Penyakitnya saya jamin ini nambah. Contoh yang sederhana. Flashing ini bukan karena ketusuk Anda potong ini. Kalau salah ininya patah, tambah perkara. Mampus lagi ini. Oke. Jadi saya arahkan kalau kasus-kasus seperti ini harus Anda potong ini kapiler. Ntar masukin lagi kapiler. Kalau masih ada kapiler seperti ini yang namanya flashing ini percuma. Bukan flashing itu namanya, main-main dengan angin. Hasilnya nihil pasti, nggak bakalan keluar. Anda bisa saksikan. Oke. Sarahkan flashing, jadi ini cara, bukan saya flashing. Kalau saya flashing gampang, tinggal potong seperti ini, saya kasih selang dorong, gampang. Freon ada, caranya gampang. Tinggal potong, kemudian misalkan mau selang ditaruh di sini, atau pentil, atau taruh di pipa balik, ini sama saja. Intinya kapiler ini harus dibuang. Oke?